Berikutnya kita berbicara tentang hukum Faraday. Jadi hukum Faraday itu dibagi dua. Ada hukum Faraday yang pertama, ada hukum Faraday yang kedua. Sebenarnya hukum Faraday itu satu, tapi dia yang kedua ini adalah penyebaran atau perlengkapan dari keturunan dari hukum Faraday pertama gitu ya. Jadi hukum Faraday pertama itu berbunyi massa zat yang dibebaskan pada reaksi elektrolisis sebanding dengan jumlah arus yang dikalikan dengan waktu elektrolisis. Jadi dirumuskanlah itu dengan mol sama dengan Q dibagi M dikali F, di mana mol ini bisa nanti kita gunakan rumusnya yang ini, bisa massa per AR, bisa massa per MR, atau kalau yang diketahui nanti adalah gas, bisa juga dia dari volume per 22,4, atau kalau dia dalam bentuk larutan bisa juga nanti molaritas dikali volume. Jadi tergantung mol yang kita gunakan nanti di rumus ini, dan rumus ini, itu tergantung dengan yang diketahui soal, itu dia ya. Kemudian Q adalah muatan dari si muatan listrik. Jadi Q adalah muatan listrik, atau Q itu dirumuskan dengan kuat arus dikali waktu. Q itu adalah, jadi keterangannya ini saya buatkan aja di sini ya. Q muatan, satuannya coulomb, kemudian I adalah kuat arus, satuannya ampere, kemudian T adalah waktu, satuannya detik ya, itu dia. Kemudian ini Q-nya ini rumusnya, jadi ini bisa kita ganti jadi mol sama dengan I dikali T per N dikali F, di mana F itu adalah 1 Faraday, nilainya 96.500 coulomb ya, tentuan dia. Nah, kalau dia hukum Faraday yang kedua, itu berbunyi massa zat yang dibebaskan pada reaksi elektrolisis sebanding dengan massa ekuivalen dari zat tersebut. Atau nanti kalau ciri khasnya itu ada disebut menggunakan arus listrik dan waktu yang sama, maka itu adalah hukum Faraday yang kedua. Kamu selesaikan dengan hukum Faraday yang kedua. Atau saya hubungkan ke soal ya, ke soal di halaman 69. Nah, ini dia. Jadi kalau dia nanti disebutkan dua sel, misalnya ini, jika arus listrik dialirkan melalui larutan AgNO3 dan CuSO4. Nah, pastikan ini nanti menyelesaikannya itu dengan hukum Faraday kedua. Nah, kalau dia hanya satu sel seperti ini, arus listrik sebesar, hanya ini aja yang disebutkan, ya. Hanya ini aja yang disebutkan, maka selesaikan dengan hukum Faraday pertama. Jadi itu perbedaannya. Nah, kemudian saya tambahkan dengan cara menghitung si N yang tadi di sini, N ini di rumusmu ini N juga ada. Nah, gunakan perhitungannya gini. Kalau dia logam, maka N-nya itu sama dengan muatannya. Misalnya logamnya itu adalah Fe 2 positif, berarti nilai N-nya 2 gitu. Atau Al 3 positif, maka N-nya 3 gitu. Jadi ini tergantung si logamnya yang diketahui di soal. Kalau dia non logam itu berarti gas gitu ya. Maka jumlah elektronnya bagikan dengan koefisien. Misalnya itu yang non logam adalah oksigen. Jadi kita cari dia di reaksinya si misalnya H2O teroksidasi menjadi 4H positif ditambah O2 tambah 4 elektron, ini kali 2 ya. Maka kalau ditanya N-nya si O2 ini, N-nya ini jumlah elektron yang terlibat per koefisien, jumlah elektron yang terlibat itu 4 bagi koefisiennya 1, maka N-nya dari si O2 adalah 4.
Kalau diminta N-nya si H positif, jumlah elektron 4, koefisien 4, maka N-nya adalah 1. Gitu dia. Tapi supaya lebih gampang kamu ingat aja nanti saya buatkan di sini catatannya. Kalau dia O2 maka N-nya itu 4. Dari mana? Dari sini tadi ya. Kalau dia nanti kamu jumpai Cl2, H2, Br2, I2, F2, pokoknya yang diatomik selain O2, maka ini kalau kamu cari pun reaksinya seperti ini, N-nya itu akan kamu dapati 2. Kalau nanti yang diminta H positif atau OH-, maka ini maka ya, nanti kamu kira dia apa menjadi ini, maka N-nya adalah 1 seperti ini tadi. Jadi ketentuannya O2 N-nya 4, diatomik yang lainnya N-nya 2, kemudian H positif OH- N-nya 1, gitu dia. Nah, untuk berikutnya